Langsung aja Mbak Lydia ya, biar Siap, kita siap. langsung to the point. Iya. Eh, Intinya sebenarnya tujuan baik itu investasi syariah ataupun investasi konvensional kan tujuan kita sama. Kita pengen mengelola keuangan kita. Kita pengen keuangan kita terjaga, keuangan kita rapi, keuangan kita disiplin gitu. Cuman yang satu, yang konvensional itu dijalankan dengan cara yang konvensional dalam artian yang penting cuan gitu kan. Yang satu lagi kita jalankan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan apa yang sudah diajarkan di agama Islam gitu. Karena di agama Islam kan ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Nah itu yang kita terapkan di investasi syariah, bagaimana caranya kita berinvestasi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariah. Contohnya nggak boleh ada riba, nggak boleh ada goror, tidak boleh ada spekulasi. Kita berinvestasi pada instrumen-instrumen yang memang sudah mendapat predikat halal gitu. Jadi kita nggak sembarang investasi gitu. Jadi yang membedakan sebenarnya tujuan kita sama. Kita pengen 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 untung gitu kan, kita pengen mengelola keuangan kita, tapi di satu sisi kita pengen tujuan itu tercapai dengan cara yang syariah, dengan cara yang berkah gitu. Karena kan apalagi buat seorang muslim kan menjaga keberkahan di dalam hidupnya itu wajib. Jadi jangan sampai Iya. kita mencapai tujuannya itu malah dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebenarnya itu cuma perbedaannya Mbak. Sama satu lagi mungkin dalam Islam itu kan apapun yang kita niatkan dengan niatnya untuk diri kita sendiri gitu kan, baik itu bekerja ataupun yang lainnya, itu ada nilai ibadahnya. Jadi Iya. investasi itu bisa bernilai ibadah juga nanti dengan syarat kita menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah dan niatnya benar gitu. Mm-mm. Mungkin itu bedanya Mbak Nah, Lydia. berarti perbedaan di sana ya Mas ya. Jadi kalau konvensional ya berdasarkan konvensional, kalau di syariah berarti ada aturan-aturan yang harus kita penuhi dan tadi Ya, tujuannya benar. juga kita bisa gunakan investasi sebagai ibadah ya Mas. Nah, Benar, benar Mbak Lydia. nah, selanjutnya kita masuk ke produk-produknya nih Mas. Kalau biasanya kita bahas nih di pasar modal ada produknya saham, reksadana, ETF. Nah, apakah di pasar modal syariah ada produk lain kah atau memang sama cuman namanya yang berbeda Mas? Mungkin kita bisa kasih informasi produk-produk apa aja yang sebenarnya itu ada di pasar modal syariah tapi Bapak Ibu Sobat Ipot ini belum mengetahui nih sebelumnya nih Mas. Ya, mungkin kalau yang saham syariah tadi Mbak Lydia juga udah sebut, udah masyarakat udah kenal gitu kan, Iya. reksadana syariah juga udah kenal. Terus ada juga yang namanya ETF syariah. Oke. Terus ada juga yang namanya sukuk. Sukuk ini sebenarnya eh, apa ya, dia nggak mirip dengan obligasi, tapi tujuan yang ingin diberikan itu sama dengan obligasi, tapi prinsip dasarnya itu agak sedikit berbeda, nanti kita cerita. Terus di Oke. regulasinya ada juga yang namanya EBA syariah dan juga dire syariah, tapi sayangnya untuk EBA syariah dan dire syariah ini belum ada. Nah, ada produk yang di konvensional itu ada tapi di syariah nggak ada, itu namanya derivatif, contohnya future option gitu kan. Nah itu di syariah nggak ada. Kenapa? Karena barangnya nggak ada. Kalau di future option itu kan yang kita perdagangkan atau yang kita beli itu adalah kontrak. Iya Sementara di betul. syariah yang harus kita perjualbelikan itu memang barangnya langsung, bukan kontraknya. Oke. Gitu. Jadi sampai saat ini di Indonesia untuk derivatif syariah belum ada. Walaupun mungkin di beberapa negara lain sudah ada gitu kan. Tapi ulama-ulama kita di Indonesia masih berpendapat bahwa itu belum diperlukan di Indonesia dan itu nggak sesuai dengan prinsip syariah gitu. Oke, Mungkin itu berarti produknya Mbak. Jadi tadi ada 6, 2 itu ya. belum ada produknya, tapi 4 itu Ya. udah ada dan bisa dibeli sama seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang Muslim ataupun non Muslim. Jadi sekaligus meluruskan gitu kan. Jadi investasi syariah itu nggak hanya untuk masyarakat Muslim aja, tapi yang non Muslim pun juga bisa beli saham syariah, juga bisa. Mau beli reksadana syariah silahkan, nggak ada larangan. Sama kayak kita beli makanan, walaupun di restorannya ada logo halal gitu kan, ya teman-teman non Silakan. muslim kita silahkan aja mau masuk. Ya benar Mbak Lydia. Jadi kita open, namanya bermuamalah gitu kan, karena kan dalam Islam itu ada dua, ada ibadah, ada muamalah gitu. Yang muamalah itu Iya. kita open, semuanya boleh kita lakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Nah di dalil itu kan ada yang melarang riba, goror, maisir.
membeli atau memperjualbelikan sesuatu yang non halal, itu udah ada dalilnya. Jadi di investasi syariah dilarang Iya, gitu. Mungkin itu siap. Mbak Lydia. Terima kasih Mas Ari. Jadi tadi di produk-produk di pasar modal sebenarnya hampir mirip ya Mas, tapi kita Iya, sebutnya benar. seperti saham syariah, reksadana syariah, ETF syariah, terus tadi ada sukuk atau obligasi yang syariah ya Mas ya. Nanti akan kita Iya, bahas. Dan yang dua tadi itu ada EBA sama DIRE, tapi sayangnya belum ada nih, sekarang nih Mas belum ya. ada. Jadi Iya, benar. di lain waktu kita akan bahas ketika produknya ada ya Mas ya. Siap, Nah, siap, siap. dan tadi juga ada untuk produk derivatif yang tidak termasuk di pasar modal syariah, karena yang diperdagangkan itu kontraknya bukan barangnya ya Oh Mas ya, ya. satu lagi Mbak Lydia, saya lupa. Securities Heeh. crowdfunding. Nah, itu juga Oke. merupakan produk pasar modal syariah. Jadi securities crowdfunding yang syariah saya lupa karena itu baru launching 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu gitu kan. Nah, itu Oke. berdasarkan keputusan OJK juga merupakan produk pasar modal. Jadi buat teman-teman yang pengen investasi ke UMKM gitu, nah itu bisa ke securities crowdfunding juga Securities gitu. crowdfunding. Oke. Kalau misalkan yang CWLS ini Mas, yang Hmm, tes yang tadi wakaf pagi di linsos. launching ya. Iya, itu Iya. masuk berarti ya Mas ya? Masuk CWLS berarti ya? masuk produk Masuk pasar ya? modal syariah. Nah, itu salah satu jenis suku. Salah satu, masuknya ke dalam salah satu jenis sukuk ya Mas ya? Iya, benar. Cuman nanti ada Sip. sedikit modifikasi yang Mhm. jatuhnya itu kita kayak donasi. Nanti deh kita cerita. Oke, oke, berarti dia masuk ke dalam sukuk tapi ada kriteria juga Ada ya Mas sedikit ya? modifikasinya gitu, Mbak. Iya, betul. Nanti kita akan bahas ya Mas ya ke sana. Siap, siap. Siap. Nah, untuk yang pertama nih Mas, tadi kita udah sampaikan, Mas Ari udah sampaikan produk-produknya, kita akan bahas satu-satu nih mulai dari saham syariah. Nah, mungkin Mas Ari bisa jelaskan apa itu saham syariah, terus apa juga yang dimaksud dengan daftar efek syariah nih Mas, DES. Terus kalau misalkan kita mau bertransaksi nih saham syariah, kita bisa melihat listnya itu di mana gitu Mas. Silahkan Mas Ari. Siap. Satu-satu dulu ya, Mbak Lydia, agak banyak pertanyaannya tuh. Saham syariah dulu. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah kenal saham, saham syariah itu cuma apa ya? Secara definisi sama dengan saham. Dia adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi ya kita membeli ownership dari perusahaan tersebut. Itu cuman yang membedakan adalah saham syariah sudah melewati proses screening atau proses seleksi yang dilakukan oleh OJK, dibantu oleh Bursa Efek Indonesia dan juga dibantu oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh OJK dan MUI, sehingga keluar tuh list yang tadi Mbak Lydia juga sebut, daftar efek syariah gitu. Jadi itu udah diseleksi oleh OJK dan hasil seleksi itu bisa kita bilang memenuhi prinsip syariah. Nah, seleksinya itu ada, mungkin kita cerita sedikit seleksinya Mbak Lydia, ada 3. Yang pertama kita lihat kegiatan usahanya, kita lihat bisnisnya. Bisnis perusahaannya apa? Apakah dia berbisnis minuman keras atau makanan non halal? Perbankan, perbankan konvensional atau asuransi konvensional. Nah, ada beberapa jenis Halo, usaha yang Mas Ari, suaranya sepertinya agak jauh, agak kurang terdengar. ya udah kedengaran Mbak. Udah, Mas. Dia ada Siap, telepon aman. masuk. Uh, Tadi sampai mana? Oh iya, kegiatan usaha. Nah, kalau dia kegiatan usahanya itu adalah kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut syariah, jadi aman-aman aja. Contoh, jualan pulsa, jualan mobil gitu kan, atau tambang, atau jualan minyak gitu. Nah, itu kegiatan usaha yang silahkan dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Nah, kalau kegiatan usahanya udah nggak ada isu, kita lihat sisi permodalannya. Permodalannya itu apakah dibiayai oleh hutang ribawi? Mayoritasnya apakah dibiayai oleh hutang ribawi? Kalau ternyata lebih dari 45% itu bersumber dari hutang yang ribawi, 45% total asetnya itu bersumber dari hutang yang ribawi, maka sahamnya nggak jadi masuk saham syariah. Gitu. Jadi kita lihat permodalannya. Yang ketiga, kita lihat income-nya. Apakah si perusahaan mendapatkan income non halal? Nah, di sini MUI menetapkan threshold-nya atau batasnya itu 10%.
Jadi kalau pendapatan non halalnya itu di atas 10%, maka dia tidak dikategorikan sebagai saham syariah. Jadi harus di bawah 10%. Jadi 3 kriteria itu harus dipenuhi oleh suatu saham supaya bisa masuk dalam saham syariah dan bisa masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi daftar efek syariah itu isinya saham-saham syariah yang udah di screening oleh OJK. Itu. Nah, screeningnya itu 2 kali setahun, Mbak Lydia. 2 kali Setiap setahun. bulan Mei, nanti bulan depan tuh habis Lebaran, sama bulan November. Jadi Oke. saham syariah itu bisa keluar, bisa masuk. Bisa jadi dia sekarang syariah, tahun depan dia bisa jadi nggak syariah. Kenapa begitu? Tergantung Karena screening tadi ya Mas. Kalau iya, memenuhi yang benar screening Mbak Lydia. tadi dia masuk, tapi kalau udah nggak masuk dari screening yang 3 tadi dia nggak masuk lagi ke list syariah. Iya, Gitu ya benar. Mas ya. Biasanya sih permasalahannya ada di utang ribawinya atau pendapatan non halalnya. Oke, yang melebihi Gitu. persentase yang telah ditetapkan tadi ya Mas ya. Benar, Kalau yang benar. permodalan tadi berapa ya Mas? Kalau yang mayoritas hutang ribawinya harus 45%. Di bawah 45%. 45%. Iya, Dan income-nya apakah income tersebut non halal itu tidak lebih dari 10% ya Mas ya? 10%. Iya, benar, Income. benar Mbak Lydia. Baik. Nah, ini Gitu. sudah dijelaskan mengenai saham syariah nih dari Mas Ari, terus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi nih untuk masuk ke dalam list saham syariah. Ada 3 tadi, ada kegiatannya apakah syariah, terus apakah permodalannya itu mayoritasnya hutang ribawinya itu tidak boleh lebih dari 45%, dan yang terakhir itu apakah income-nya yang non halal itu tidak lebih dari 10%. Ya, Nah, itu benar. untuk saham syariah nih Mas. Kalau misalkan udah di screening sama OJK 2 kali setahun dan masuk nih ke dalam list yang namanya DES, Daftar Efek Syariah. Nah, itu untuk saham. Nah, sekarang kita berpindah ke reksadana nih Mas. Tadi kita udah bahas saham, terus sekarang bedanya dengan saham reksadana itu apa? Atau perbedaannya dengan reksadana biasa, reksadana syariah ini sebenarnya sama nggak sih dengan reksadana yang biasa? Silahkan Mas Ari. Ya, buat teman-teman yang udah kenal reksadana, sebenarnya gampang aja memahaminya. Reksadana syariah itu cuma eh, kandungan portofolionya itu pasti efek-efek syariah. Ya, Oke, jadi reksadana itu kan sekumpulan kontrak yang kita buat dengan manajer investasi, di mana manajer kita serahkan duit kita ke manajer investasi mengelola duitnya. Nanti diinvestasiin baik itu ke saham, ataupun ke sukuk, ataupun ke deposito gitu kan. Nah, beda yang syariah dengan yang konvensional itu kandungannya. Kalau yang konvensional itu bebas-bebas aja, dia mau beliin saham apa, mau beliin obligasi atau sukuk, mau masukin ke deposito bank mana, bebas. Sementara kalau yang syariah itu diatur oleh OJK. Kalau mau masuk ke saham, harus ke saham yang masuk DES tadi. Kalau mau oke, masuk ke sukuk, harus ke sukuk, nggak boleh ke obligasi. Kalau mau masuk ke deposito, harus ke bank syariah, nggak boleh ke bank konvensional. Gitu. Jadi diatur oleh OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, yang mengelolanya itu wajib punya unit pengelolaan investasi syariah, atau dia adalah manajer investasi syariah. Gitu. Jadi dia punya expert di dalam, si manajer investasi ini punya expert yang paham tentang investasi syariah. Jadi nggak bisa tuh MI yang nggak punya expert, yang nggak punya seseorang yang paham tentang syariah, terus tiba-tiba mengeluarkan reksadana syariah. Itu nggak boleh. Itu nggak akan di-approve sama OJK. Gitu. Itu yang kedua. Mungkin yang berarti ketiga satu lagi, ya, manajer investasinya berarti manajer investasi syariah juga ya Mas ya, yang untuk reksadana syariah ini. iya, ya, bisa yang itu. Dia bisa dua, Mbak. Bisa manajer investasi syariah atau manajer investasi biasa, tapi dia punya unit pengelolaan investasi syariah. Jadi dia punya unit sendiri. Aha, aha. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi si FI ini mungkin punya reksadana konven, punya reksadana syariah, dia punya punya dua jenisnya. Tapi untuk menerbitkan reksadana syariah ini dia wajib punya UPIS, unit pengelolaan investasi syariah itu. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan MI pengen nerbitin reksadana syariah tadi. Gitu. Oke, berarti ada ketentuannya ya, ya Mas ya. Terus tadi kalau misalkan reksadana biasa mungkin
portofolio dari reksadana itu boleh saham apa aja yang terdaftar di Bursa Efek gitu ya Mas ya. Tapi kalau syariah memang saham-saham yang di dalamnya itu harus yang saham syariah juga. Kalau misalkan Ya, obligasi harus ke yang sukuknya gitu ya Mas ya. Jadi ya, memang harus yang benar, dipilih produk-produk dalam kandungan reksadana itu harus yang produk-produk syariah juga. Nah, benar. itu udah kita bahas mengenai reksadana. Udah dua, Tadi Mbak ya. saham udah, reksadana udah. Nah, selanjutnya ini Mas tentang ETF nih Mas. Nah, ETF ini Hmm. 2 tahun ini sudah mulai nih ya Mas ya. Saya membaca itu ETF ini sudah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin sudah ada di Bursa Efek. Cuman baru seringnya ini investor memperjualbelikan itu mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Nah, kalau dari ETF syariah sendiri nih Mas, perbedaannya dengan ETF biasa gimana Mas? Sama kayak reksadana tadi sebenarnya, Mbak. Jadi yang membedakan kandungannya. Jadi buat kalau udah paham ETF kan ETF itu reksadana tapi yang sedikit lebih advance. Iya, Jadi benar. kayak mirip seperti reksadana, sobat ipot semua, sahabat AJK Islamik, tapi reksadana itu teman-teman bisa perjualbelikan di bursa, seperti teman-teman jual beli saham sekarang. Gitu, jadi nggak harus ke manajer investasinya langsung, nggak harus lewat aplikasi Upwork-nya, tapi bisa lewat bursa. Gitu, kita bisa perdagangkan dan positifnya adalah harganya itu real time. Kita bisa lihat harganya. Kalau reksadana kan teman-teman mungkin store duit 500.000, tapi baru ketahuan dapat unitnya itu berapa, itu kan di akhir hari fixnya. Waktu teman-teman pesan itu kan teman-teman cuma dapat estimasinya. Estimasi Gitu. benar. Nah, perbedaan syariah dengan konvensional sama kayak reksadana tadi, kandungannya. Jadi kalau yang syariah kandungannya pasti saham syariah, kalau yang konvensional itu bebas. Di dalamnya ada saham syariah, ada saham perbankan konvensional gitu. Jadi nggak memperhatikan syariah. Gitu. Jadi sebenarnya perbedaan reksadana syariah dengan konvensional dan ETF syariah dengan ETF konvensional itu mirip-mirip, Mbak Lydia. Kandungannya ya Mas ya. Antara Iya, lain aset yang di dalamnya itu harus yang syariah. Jadi perbedaannya di benar. sana secara umum. Nah, berarti itu udah jelas tentang saham syariah, reksadana syariah, dan ETF syariah. Nah, kita berlanjut membahas tentang sukuk nih Mas. Nah, biasanya teman-teman investor nih sering dengar sukuk, tapi nggak tahu sebenarnya sukuk itu kan sebenarnya obligasi ya Mas ya perlakuannya. Cuman ada indikatornya yang mungkin dari akadnya atau gimana Mas bisa dijelaskan perbedaan antara sukuk dan obligasi itu sendiri? Ya, siap, Mbak Lydia. Sebenarnya sukuk itu hadir karena untuk menjadi alternatif investasi daripada obligasi. Jadi treatmentnya itu mirip seperti obligasi. Obligasi kan kita store duit, nanti begitu jatuh tempo duit kita balik. Dan selama itu kita dapat kupon istilahnya. Kita dapat bunganya gitu kan. Bisa itu per bulan, bisa itu per 3 bulan, atau per tahun, atau per 6 bulan. Tergantung dari si penerbit obligasi itu. Nah, sukuk ada sebagai alternatif untuk itu. Gitu, walaupun secara akadnya dia beda jauh, teman-teman. Kalau obligasi itu kan akadnya pinjam meminjam. Jadi misalkan Mbak Lydia nerbitin obligasi, saya pinjemin tuh duitnya ke Mbak Lydia. Nanti Mbak Lydia di jatuh tempo harus balikin duitnya ke saya. Dan selama periode obligasi itu ada, harus bayar bunga ke saya, gitu kan. Nah, tapi kalau di sukuk, teman-teman agak sedikit beda. Karena di sukuk itu akad yang digunakan bisa beberapa, tapi yang paling banyak digunakan, apalagi di negara itu, adalah akad ijarah, di mana si penerbit itu menjual asetnya kepada investor, sehingga investor menjadi pemilik dari suatu aset. Kemudian aset itu kita sewakan balik kepada si penerbit. Nah, nanti penerbit bayar sewa atas aset yang digunakan itu. Misalkan nih, Mbak Lydia nerbitin obligasi menggunakan underlying asetnya kantor ipot yang di Medan gitu. Terus berarti kan kantor ipot yang di Medan dijual ke saya sebagai investor. Nah, saya sewain balik ke Mbak Lydia karena Mbak Lydia kan butuh untuk operasional sehari-hari, disewain balik dengan rate yang udah kita tentukan. Nah, nanti setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap 3 tahun Mbak Lydia bayar sewa ke saya.
Nanti begitu jatuh tempo sukuknya, aset itu saya jual balik, kantor import itu saya balikin kembali dia balikin duit saya. Gitu. Jadi mirip seperti obligasi, tapi akadnya itu totally berbeda. Ini bukan akad pinjam meminjam, karena kan kalau di syariah kan pinjam meminjam, tapi ada lebih kan nggak boleh. Jadi Ya, nggak riba, boleh. gitu kan. Jadi riba, Nah ini benar. makanya ada akadnya. Bisa itu akadnya wakalah, bisa itu kalau di POJK-nya itu bisa wakalah, bisa mudarabah, bisa ijaroh. Tapi yang paling mudah dipahami saya rasa yang ijaroh tadi. Jadi Ijarah. simpelnya seperti itu. Gitu. Jadi tujuannya Berarti sebenarnya, seperti sewa menyewa gitu ya Mas ya, ada kesepakatan ya di kalau situ. yang ijaroh tadi benar Mbak Ijarah. Lydia. Tapi intinya tujuannya adalah sebenarnya syariahnya itu kan di struktur sebagaimana supaya tetap sesuai dengan prinsip syariah, tapi tujuan sebagai instrumen investasi yang memberikan return tetap. Kan ada beberapa investor yang saya pengennya dapat returnnya tiap bulan atau tiap 3 bulan itu dapat 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 transferan gitu kan. Beda kalau saham kan yang dicari capital gain-nya, harganya Iya, naik gitu benar. kan. Mungkin ada beberapa yang nyari dividen tapi tidak terlalu signifikan. Iya. Nah, kalau di obligasi itu yang kita cari adalah kuponnya itu, pembayaran setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap tahunnya itu yang dicari. Jadi hadir sebagai alternatif untuk investasi obligasi Oke, gitu. berarti Balik. sebenarnya sukuk ini hadir karena adanya permintaan investor terhadap obligasi yang sifatnya syariah ya Mas ya. Ya, Jadi benar. muncullah Makanya sukuk ketika ini. di awal dulu tahun 2002 itu namanya obligasi syariah. Oh, Tapi seiring berarti berjalannya awalnya waktu, namanya obligasi syariah ya Mas ya. Kemudian iya, sekarang benar. berganti nama menjadi sukuk gitu ya Mas ya. Karena nggak ada yang namanya obligasi tapi syariah. Nggak ada Iya tuh benar namanya benar. pinjam meminjam tapi syariah. Itu ya Mas ya. Gitu. Benar-benar. Jadi Uh-uh. karena mungkin pengertiannya agak ini, jadi diganti namanya menjadi sukuk ya Mas ya. Iya, Biar benar. lebih Makanya tepat sukuk aja pun mungkin penyebutan. jadi common di negara-negara lain dipakainya sukuk. Nggak ada yang pakai syariah bond. Nggak ada, Nggak iya ada. iya Jadi benar. namanya sukuk. Gitu. Iya benar. Berarti perbedaannya di sana ya Bapak Ibu Sobat Ipot. Kalau misalkan obligasi itu dasarnya pinjam meminjam, di mana kita tahu kalau di Islam di Syariah itu kalau pinjam meminjam yang ada berlebih itu nggak boleh karena di sana ada riba. Nah di Benar. obligasi ini sebagai alternatif dari yang di sukuk ini sebagai alternatif dari yang obligasi tadi. Nah di sana mungkin ada akadnya. Mas Ari tadi bilang ada hijarah, wakalah, mudharabah. Nah, tergantung nanti yang mana dipakai. Tapi yang dijelaskan tadi lebih ke hijarah yang mungkin lebih mendasari seperti sistematika sewa menyewa Sewa. ya, Mas ya. Ya, benar. Jadi di sana tidak ada pinjam meminjam yang ada bunga yang menyebabkan bisa jadi nggak syariah kalau misalkan jatuhnya di pinjam meminjam. Nah, lengkap sekali dijelaskan oleh Mas Ari. Terima kasih Mas. Nah, ini kita udah bahas sukuk dan obligasi. Nah, tadi saya ada baca nih Mas, Lydia ada baca perbedaan sukuk negara dan sukuk korporasi. Itu gimana Mas? Sebenarnya pembeda dasarnya penerbitnya, Mbak Lydia. Kalau sukuk negara, penerbitnya negara. Baik. Kalau di Indonesia kan Indonesia, kalau di Malaysia berarti pemerintah Malaysia, kalau di Dubai berarti pemerintah UAE gitu. Kalau korporasi penerbitnya itu perusahaan swasta, baik itu BUMN, perusahaan swasta murni, yang penting PT gitu. Nah itu penerbitnya adalah kita kategorikan sebagai suku korporasi. Nah pembeda lainnya mungkin dari sisi return, Mbak Lydia. Return sukuk korporasi itu sedikit lebih tinggi dibandingkan sukuk negara. Bukan sedikit sih, kadang bisa lebih banyak juga, bergantung kepada siapa penerbitnya. Kenapa begitu? Karena kita kembali ke kaidah ekonomi. Kalau di fikih kan kita bilang kaidah fikih. Kalau di ekonomi kaidah fikih, kaidah ekonomi. Kaidah ekonomi yang bilang high risk, high return. Iya, Kalau benar. negara kan bisa dibilang zero risk. Banyak orang yang bilang investasi di sukuk itu ataupun di obligasi negara itu adalah zero risk. Karena negara nggak akan kemana-mana. Negara itu ya di sana aja gitu sampai negaranya bangkrut. Bahkan negara bangkrut pun biasanya hutangnya nggak dihilangin gitu, tapi direstruktur, tapi nanti tetap akan dibayar gitu kan. Nah kalau di korporasi resikonya agak sedikit lebih besar karena perusahaannya bisa bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, kita sebagai
pemegang sukuknya nggak bisa klaim apa-apa karena kan perusahaannya udah bangkrut, mungkin asetnya udah dijual segala macam, tapi nggak ada kita bisa nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, untuk suku korporasi pun ada kelas-kelasnya juga, ada ratingnya. Jadi bisa jadi kalau perusahaan BUMN atau perusahaan yang market cap-nya gede-gede, nah itu bisa dapat rating yang bagus, tingkat imbal hasilnya itu bisa rendah. Tapi kalau perusahaan yang kecil, perusahaan yang second liner atau bahkan third liner itu tingkat imbal hasilnya bisa lebih tinggi, tapi ya itu barengi dengan resiko yang tinggi juga. Tinggi juga. Oke. Ya. Berarti perbedaannya di sana ya Mas ya. Jadi kalau sukuk Ya. negara dan sukuk korporasi perbedaannya dari penerbitnya ya Mas ya. Dan biasanya Ya. company yang sukuk korporasi ini memberikan return yang lebih tinggi daripada yang Benar. sukuk negara. Nah, berarti dari segi produk nih Mas, kalau untuk yang sukuk berarti obligasi syariah ini yang sukuk ini sudah pernah dikeluarkan sebelumnya oleh negara Mas? Udah banyak, Mbak Lydia. Bahkan kemarin bulan Maret ada satu sukuk negara, sukuk retail. Nah, itu bisa dibeli sama teman-teman sobat iPod atau sobat-sahabat Dede Islamik, itu bisa beli. Termasuk sekarang juga lagi ada tuh yang tadi pagi Mbak Lydia bilang tawarin sama pemerintah. CWLS ya Mas ya? Iya, benar. SPF, benar-benar. Nanti kita akan bahas nih, masuk ke sini bentar lagi. Nah, ini langsung masuk aja. Ya, kita udah bahas saham syariah, reksadana syariah, terus ETF syariah, dan terakhir tadi ada sukuk. Semoga Bapak Ibu Sobat Ipor bisa membedakan nih produk-produknya yang sebenarnya itu ada di pasar modal yang biasa, tapi sebenarnya itu juga masuk ke dalam pasar modal syariah. Jadi namanya jadi saham syariah, reksadana syariah, dan ETF syariah. Dan khusus untuk obligasi, karena nggak mungkin obligasi syariah ya, namanya agak canggung gimana kalau obligasi disyariahkan jadi diubah nama menjadi sukuk. Nah itu Diganti namanya, Mbak. Iya, diganti namanya menjadi sukuk. Nah, kemudian kita akan bahas tentang CWLS nih Mas, yang tadi kita udah bahas di awal, ada cash, wakaf, link, sukuk nih Mas. Nih maksudnya apa? Kayaknya agak baru mengetahui nih istilah-istilah dari CWLS, karena kalau saham, reksadana, ETF ini udah sering kita dengar. Nah, ini produknya nambah lagi nih, di syariah ada CWLS. Ini gimana ya Mas ya? Siap. Jadi di sukuk negara itu kan yang untuk retail, yang Mbak Lydia ada 3. Ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, sama satu lagi yang Mbak Lydia sebutin tadi, cash, wakaf, link, sukuk. Ada sukuk negara yang lain, tapi biasanya ditujukan untuk investor gede, investor institusi. Tapi yang untuk retail yang 3 itu. Nah, kita bahas yang CWLS-nya aja, nanti untuk yang lain nanti deh kapan-kapan kita bahas. Ya. CWLS ini siap Mbak Lydia. Jadi CWLS ini teman-teman semua adalah satu instrumen investasi akhirat. Jadi tujuannya nggak cuan dunia lagi, tapi untuk akhirat. Jadi kita beli sukuk itu, kita beli CWLS itu, mekanismenya seperti biasa. Kita beli, uangnya kita berikan ke negara, uang itu digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur. Nah, sebagai balasannya kita dapat imbal hasil. Nah, imbal hasil itu masuknya nggak ke rekening kita, tapi ke rekening lembaga wakaf. Makanya namanya ada wakafnya di situ. Jadi cash, wakaf, link, sukuk. Ada kata-kata wakafnya di situ. Imbal hasilnya itu nggak masuk ke rekening kita. Secara buku kelihatan tuh. Begitu masuk tuh ke rekening kita. Tapi langsung keluar lagi. Langsung diminusin lagi. Jadi masuknya itu cuma untuk pencatatan aja. Nah, begitu masuk ke lembaga wakaf. Kemudian lembaga wakaf itu akan menyalurkan ke berbagai program yang dimiliki oleh lembaga wakafnya. Misalkan ada pembangunan rumah sakit, atau pembangunan madrasah, atau pembangunan apalagi macam-macam. Ada wakaf sumur, wakaf pangan, segala macam. Jadi diputar lagi duitnya ke program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini adalah instrumen investasi akhirat, bukan untuk dunia lagi. Karena berarti kita nggak dapat cuan ya. Sistematikanya seperti kita sedekah ya Mas ya, infak dan wakaf, tapi ini sistematikanya kita beli dulu nih. Nanti kalau ada imbal hasilnya, imbalnya itu yang kita wakafkan. Jadi namanya cash, wakaf, link, sukuk ya Mas ya.
benar, begitu. benar Mbak Lia. Saya punya yang tahun lalu diterbitin. Saya sempat beli nggak banyak gitu kan. Tujuannya untuk beramal. Jadi saya beli eh, terus kemudian dapat tuh imbal hasilnya kelihatan tuh di rekening gitu. Tapi di saat yang bersamaan begitu masuk langsung keluar lagi, Tapi langsung masuk disalurin. dulu ya Mas. Returnnya Iya, masuk dulu, cuma untuk imbal pencatatan masuk aja. dulu, langsung dimutasikan keluar lagi ya ke lembaga yang Iya, wakaf benar, tadi. benar. Jadi Oh, begitu masuk langsung disalurkan ke lembaga wakafnya, hmm? kita pun dapat pahalanya sebagai wakaf. Insya Allah mengalir terus sampai bahkan Insya begitu kita masuk ke alam kubur nanti, insya Allah akan mengalir terus. Insya Allah ya Mas. Berarti nanti ini Begitu, udah memang lebih ke akhirat ya Mas ya tujuannya. Jadi kayak benar, memang niatnya untuk diwakafkan nih imbal hasilnya. benar. Nah ini Makanya nanti diterbitinnya di Ramadan nih Mbak, ngambil momen oh iya Ramadan, iya karena kan benar. biasanya Ramadan tuh orang jadi lebih alim semua Iya tuh. benar. Memang ada pos dana tersendiri yang kita khususkan untuk itu Iya, ya Mas ya. Biasanya berapa persen yang udah kita belikan itu nanti biar bisa mengalir juga nanti nih pahalanya. Nah, benar. ini saya cek terakhir berarti memang ada ya Mas ya CWLS Retail yang SWR 003 di bulan April mendatang. Nah, kalau misalkan nih investor mau beli gimana Mas caranya? Kalau Teman-teman pergi ke websitenya Kemenq. iya, Eh, di situ ada kalau saya nggak salah namanya kemenq.go.id/sukuk wakaf atau Google aja deh sukuk wakaf atau CWLS biasanya langsung keluar tuh paling atas. Nah di situ teman-teman lihat detailnya, lihat ya namanya sama kita beli saham ya Mbak Lydia ya, kita baca detail iya, nggak, kita nggak langsung beli gitu kan, kita lihat benar. programnya ini apa. Terus kalau kita mau beli, belinya itu lewat yang namanya mitra distribusi. Sekarang itu kalau saya nggak salah ada 6 dan itu semuanya bank syariah. Jadi kita beli lewat bank syariah itu, dan uniknya adalah masing-masing bank syariah punya lembaga wakaf yang berbeda. Jadi punya program-program yang berbeda. Jadi misalkan saya pengen ke kesehatan gitu. Nah, belinya lewat medis yang ini. Atau saya pengen lebih ke pendidikan, belinya lewat medis yang ini. Atau saya lebih pengen ke pangan gitu, yang mensupport pangan untuk masyarakat miskin, belinya lewat medis yang ini. Jadi setiap medis punya punya keunikan tersendiri. Jadi teman-teman bisa lihat tuh nanti medisnya ada 6 bank-bank syariah yang gede di Indonesia. Teman-teman bisa lihat, baca aja, tinggal dipilih. Ada yang bisa dibeli lewat online, bisa juga dibeli lewat kantor cabangnya. Kalau bank kan kantor cabang banyak ya, bahkan di kota kecil di Indonesia banyak. Beda sama sekuritas yang ada cuma di kota gede gitu. Iya, benar, 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 benar. Jadi teman-teman bisa bisa beli gampang kok. Dan satu Iya, lagi berarti Mbak Lydia, kayaknya Indonesia itu satu-satunya negara yang nerbitin instrumen investasi sejenis ini. Jadi nggak ada negara lain yang punya yang kayak gini, itu nggak ada yang menghubungkan investasi dengan akhirat Oke, berarti mungkin gitu. Jadi Indonesia keren jadi banget negara memang. pertama yang menerbitkan CWLS ini ya Mas ya. Jadi Benar, kalau dilihat memang belum ada negara yang lain yang memang kalau kita tujuan investasi sekalian untuk akhirat. Nah, benar. ngomong-ngomong yang produk tadi nih Mas, kalau misalkan kita pesan, apakah kita bisa langsung lihat nih nanti, misalkan imbal hasil tadi kan diwakafkan, apakah kita langsung bisa melihat program-program untuk wakaf tadi? Misalkan sebelum kita beli, apakah kita bisa melihat rinciannya ini dipergunakan nanti untuk membangun masjid kah, membuat sumur kah, atau dan sebagainya, itu apakah kita bisa lihat Mas sebelum membeli? Seingat saya bisa Mbak. Jadi di medisnya pun juga udah punya eh, brosurnya ya. Jadi semacam Iya. katalognya bahwa si lembaga wakaf ini akan menyalurkan ke program-program yang ini gitu. Jadi udah ditulisin dengan detail. Nah, Oke. kalau Mbak Lydia atau teman-teman pengen lebih detail lagi, datang aja ke cabang. Cabang bank kan banyak tuh, apalagi di Medan kan saya rasa Iya benar. bisa 2 3 cabang kan satu Iya bank. benar. Datang ke sana, Benar. walaupun mungkin, nah ini kadang-kadang penyakit bukan penyakit. Kalau di daerah itu kadang CS-nya nggak tahu. Oh, iya benar 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 Nah, Mas. Bali dia atau teman-teman tinggal tunjukin aja yang di website Kemenq itu, tunjukin ke CS-nya. Nanti CS-nya akan koordinasi dengan pusat, insya Allah akan dibantu untuk dibeli. Tapi tunjukin Gitu. aja informasinya ya Mas ya.
Jadi Iya, benar, pesannya Mbak Lydia. sudah mudah, nanti googling aja nanti di Google sukuk wakaf nanti akan keluar informasinya atau Nah, kunjungi di website kemenq.go.id. Di sana ada yang namanya mitra distribusi ya Mas ya. Kita bisa pesannya ke mitra distribusi yang ya, sekarang jumlahnya sekitar 6 yang semuanya itu adalah bank syariah dan mempunyai program-program yang berbeda. Nah, CWS retail sendiri ini udah di angka 003 nih Mas. Berarti saya berpikirannya udah yang ketiga ya Mas ya. Berarti yang iya, satu benar, dan dua sudah ada ya. Berarti benar, Mbak. penamaannya itu sama seperti sukuk ya Mas ya. Kok sukuk 00 berapa dan di CWS ini seperti itu ya Mas ya. Jadi ini udah yang ketiga kalinya terbit nih di bulan April. Begitu ya Mas ya. Iya, jadi yang kedua itu tahun lalu, kalau saya nggak salah bulan Ramadan juga. Yang pertama itu tahun 2000 berapa tuh? 2020 berarti. Di akhir tahun kalau saya nggak salah, di bulan November. Berarti memang mulainya dari tahun 2020 ya Mas ya. Ini Iya, udah tahun ketiga tahun diluncurkan pas di ketiga. bulan Nah, April ini. Nah, pas di bulan Ramadan nanti pas Bapak di Ibu bulan mungkin bisa Ramadan. cek ya Mas ya dan langsung dibeli aja mungkin ada pos dana yang memang disisihkan untuk akhirat ya udah nanti dibeli aja yang CWLS retail yang SWR 003-nya. Nanti bisa dicek informasinya di website kemenq.go.id. Nah, ini sudah jelas disampaikan oleh Mas Ari, sudah jelas sekali ya dari saham syariah, reksadana syariah, ada ETF syariah juga, ada sukuk, dan yang terakhir kita bahas CWLS. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, tadi Mas Ari sempat singgung mengenai SQF ya Mas ya. Mungkin bisa di Oh, SCF. iya, ya. Oh ya, Iya, SCF ya Mas ya. Mungkin bisa diberikan informasi ini produk syariah yang mana, mungkin pengertiannya, bagaimana perlakuannya. siap, siap, siap. Jadi SCF Securities Crowdfunding itu baru launching. SCF itu ada dua jenis, teman-teman. Ada equity crowdfunding sama sukuk crowdfunding. Equity crowdfunding udah hadir sejak tahun 2018. Tapi yang syariahnya kalau saya nggak salah baru tahun ini apa tahun lalu. Nah, sudah hadir juga yang namanya sukuk crowdfunding. Sukuk crowdfunding itu mulai dari tahun lalu juga. Nah, jadi sebenarnya mirip-mirip equity crowdfunding itu saham, mirip seperti saham, tapi penerbitnya atau emitennya itu UMKM. Jadi yang belum memenuhi syarat untuk masuk bursa, nerbitinnya lewat crowdfunding dulu. Dan itu punya ada platform-platformnya. Yang kalau saya sebutin nanti jadi endorse. Nanti teman-teman tinggal Google aja, ada platform-platformnya. Jadi itu dihadirkan oleh OJK sebagai anak tangga. Jadi sebelum emiten itu bisa masuk bursa, kalau emiten itu butuh permodalan, bisa lewat crowdfunding. Caranya sama seperti IPO saham. Jadi saham dilepas ke masyarakat, si emitennya dapat dana. Dananya digunakan untuk ekspansi bisnis. Gitu. Nanti kalau semakin besar, barulah kemudian masuk ke bursa. Bisa ke papan akselerasi atau ke papan pengembangan. Gitu. Nah, itu untuk equity crowdfunding. Ada lagi yang namanya sukuk crowdfunding. Mirip-mirip seperti sukuk, tapi bedanya emitennya adalah UMKM. Lagi-lagi UMKM. Dan fundraise-nya itu biasanya kecil. Hitungannya hitungan miliar. Kalau di pasar modal miliar itu kecil. Walaupun buat Kecil. kita gede gitu kan. Mungkin karena UMKM tadi ya Mas ya, jadi memang ininya kecil. Iya, memang untuk ditujukan untuk UMKM yang permodalannya belum terlalu gede, terus dari sisi bisnis juga belum terlalu besar, tapi butuh modal nih untuk ekspansi gitu. Nah, itu bisa pakai sukuk crowdfunding. Nah, itu udah banyak, dia banyak ngebantu soal contohnya gini. Ada satu UMKM dapat kontrak Ya Mas. siap dia. Kalau yang equity crowdfunding, teman-teman, itu mirip seperti saham, tapi bedanya penerbitnya UMKM. Nah, kenapa ada? Karena itu menjadi anak tangga bagi UMKM sebelum nanti bisa diharapkan bisa masuk ke bursa. Nah, kalau sukuk crowdfunding itu mirip seperti sukuk, tapi lagi-lagi penerbitnya adalah UMKM. Jadi tujuannya untuk mensupport UMKM yang contohnya misalkan dapat proyek nih dari BUMN atau dari perusahaan gede, tapi nggak punya modal untuk menjalankan proyeknya. Nah, itu bisa menerbitkan sukuk dengan nominal yang kecil,
tidak sebesar yang biasa diterbitkan di pasar modal atau di bursa, tapi nominalnya lebih kecil, dan juga jatuh temponya juga lebih pendek, tapi bisa bermanfaat untuk UMKM itu menjalankan proyeknya. Jadi tujuannya itu supaya UMKM ini dapat permodalan dari pasar modal. Selama ini kan yang bisa ke pasar modal Mbak Lydia cuma perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan yang omsetnya udah puluhan miliar, udah ratusan gitu kan, bahkan triliunan. Tapi dengan hadirnya ini, perusahaan yang omsetnya mungkin baru hitungan miliaran, belum 10 miliar, tapi udah bisa ikut ke pasar modal. Mungkin itu Mbak Lydia. Ya, berarti produk yang SCF ini tergolong baru juga ya Mas Ari ya? Iya. Baru juga ya? Untuk syariahnya baru tahun lalu berarti Mbak Lydia. Oke. Ya, sebelumnya konvensional. Berarti ada kemungkinan juga ya Mas, produk-produk di pasar modal syariah ini bertambah lagi nih. Dari yang awalnya cuma saham syariah, sampai tadi juga ada yang baru SCF, terus ada yang CWLS. Mungkin nanti kita tunggu produk-produk syariah yang ada di pasar modal syariah. Amin. Amin Mbak Lydia. Mudah-mudahan ya Mas. Nah ini sudah komplit sekali dijelaskan oleh Mas Ari. Mungkin sebelum kita closing, ada closing statement dari Mas Ari tentang mungkin bagaimana prospek produk-produk syariah ini di masa yang akan datang, Mas Ari? Ya, kalau kita bicara prospek, saya sebagai seseorang yang ikut berkecimpung di industri pasar modal syariah, melihat prospeknya masih sangat besar, Mbak Lydia. Untuk dari sisi saham sendiri, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum masuk ke bursa. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang ada di saham syariah, tapi punya potensi untuk tumbuh. Teman-teman bisa cari aja tuh perusahaan-perusahaan dari 480 saham syariah yang ada di bursa, itu ada 1, 2, atau mungkin 5 yang under value, yang kayaknya bagus, tapi itu jarang dibicarakan. Itu ada. Tinggal gimana kita rajin nggak kita untuk mencari. Gitu. Kalau kita bicara produk-produk lain, sukuk, reksadana, ETF, ini growth-nya masih sangat-sangat besar ke depannya, karena investor kita yang kenal produk ini pun masih belum terlalu banyak. Mbak Lydia, sekarang pun investor saham secara keseluruhannya baru 3, sekian juta, yang reksadana baru 7, atau kalau nggak salah mungkin udah 8 juta. Jadi masih luas banget. Masyarakat yang perlu kita edukasi, masyarakat yang perlu kita kasih tahu bahwa ada produk investasi di pasar modal, daripada ke robot trading gitu kan, daripada ke binary, mending ke yang udah jelas aturannya, udah jelas regulatornya, udah ada fatwanya bahkan, jadi bisa lebih berkah. Gitu. Jadi potensinya masih sangat besar. Teman-teman yang belum join di pasar modal, yuk join di pasar modal. Mungkin kalau masih takut untuk masuk langsung ke saham, bisa dimulai dengan reksadana. Karena saya orang yang percaya Mbak Lydia, kalau kita berinvestasi itu, produk itu harus kita diversifikasi. Bahkan teman-teman kalau bisa punya semua tuh, apa yang kita diskusiin hari ini. Mulai dari saham, sukuk, reksadana, ETF, bahkan ke SCF pun. Tapi ya porsinya disesuaikan. SCF mungkin karena risikonya gede, kita punyanya sedikit. Reksadana yang lebih safe, ya tergantung profil risiko kita ya. Mungkin sekian persen gitu. Saham pun kan banyak jenis ya Mbak Lydia pelaku pasti tahu gitu kan. Ada saham yang fluktuatif banget, ada saham yang anteng-anteng aja gitu. Nah itu bisa kita sesuaikan juga dengan profil risiko kita. Jadi potensinya masih sangat besar. Teman-teman yang belum join, yuk join, insya Allah manfaatnya akan kembali ke teman-teman. Karena kita di bursa, di sekuritas nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat fee dari teman-teman trading. Bahkan kita pun nggak nyuruh teman-teman untuk trading tiap hari. Yang penting teman-teman mulai investasi aja. Kalau teman-teman belinya sekali setahun juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ke investasi bodong. Itu kita udah senang banget.